Berarti udah sempat istirahat ya. Udah apa? Tapi lanjut acara RT apa? Ke puncak. Oke, Alhamdulillah. Kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan ya, Mbak ya. Iya. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسول ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Abah, Assalamualaikum. Maaf, Bang, Waalaikumsalam. saya udah Ya, Bu Tuti. berapa kali putus, saya enggak ikut kebablasan terus ketiduran ini Iya, jam tadi. Astagfirullahaladzim. Bapak Bu. Oke, kita sepertinya kita untuk adat maktub di dalam Al-Quran udah ya. Udah, Bang. Udah. Jadi kita sekarang tamyiz 3 ya. Di, di Halaman Al-Quran, Kenapa? Al-Quran bilang berapa, Abah? halaman berapa, Bah? 29. eh Buku apa? Buku hijau? Buku Buku ungu hijau. ya. Oh, nomor 1. 31 ya, Bah? Jadi sekarang Syarah Tamyiz Mahir 3. Halaman berapa? Buku ungu apa? Buku, Halaman buku ungu, Syarah Tamyiz Mahir 3 itu halaman 1, bab 1. Nggak diulang itu ya, Bah? Yang Ya, bilangnya. yang mana yang perlu diulang? Yang bilang huruf. yang maju, yang babul al, Oh, yang asli dengan babul adud ya, Bah? Iya, ada tuh asli dengan tartibi. Terbibi, bilangan. Kemudian asli urutan itu ya, Pak? Ya, betul. Itu kan sudah kita bahas ya. Biasa nyimak di HP Eh, itu kan. oh iya, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Nggak terlalu sulit itu adat makdud itu mudah, Bu. Sekarang kita ke bab 1 tarkib jumlah fi'liyah, jumlah kalam, jumlah dalam kurung kalam.
Di buku mana kok nggak ada nih, Bah? Di bab 1. Bab 1 huruf. Cari di pojok kanan atas ada tulisan Syarah Tamyiz Mahir 3. Ya, 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 udah, udah, Bah, udah, Bah. Bu Umu Husna udah? Udah, Abah. Bu Umi Azam? Udah, Bah, udah, Bah. Iya, sudah, Abah. Oke. Jangan berisik. Coba Bu Fili dibaca. Tarkib Bab satu, adalah, Abah. ya, bab 1 pengertian tarkib. Bab 1, tarkib jumlah dalam kurung kalam. 1. Pengertian tarkib. Tarkib adalah identifikasi susunan struktur lafaz dalam kalam atau jumlah. Struktur lafaz dalam kalam mengandung dua indikasi, yakni harokat akhir atau tarkib lafazi dan kedudukan lafaz atau tarkib kalam. Antara harokat akhir lafaz dengan kedudukan lafaz itu saling terkait. Tarkib lafzi adalah tarkib berupa identifikasi i'rab, harokat akhir, pada gabungan lafaz di dalam kalam. Jadi, i'rab itu identifikasi bagian kalam, belum struktur kalamnya. Intinya, identifikasi saling pengaruh lafaz pada lafaz yang lainnya. Artinya, pada tarkib lafazi, kita mempelajari apa keterkaitan i'rab suatu lafaz kepada lafaz yang lainnya. Keterkaitan atau interaksi antar lafaz ini tidak hanya pada perubahan i'rab, namun juga mempengaruhi dalam makna. Sedangkan tarkib kalam adalah identifikasi dua hal, yakni identifikasi i'rab atau tarkib lafazi dan struktur lafaz atau tarkib kalam. Dalam ayat-ayat pada surat Al-Quran, identifikasi struktur lafaz dalam kalam itu tujuannya adalah untuk mengenali fungsi, pengaruh, dan makna lafaz dalam kalam. Ketiga unsur pokok tersebut membentuk makna atau pesan yang disampaikan dalam suatu ayat atau antar ayat. Jadi, tarkib kalam merupakan gerbang utama dalam memahami pesan atau makna kalam yang Allah sampaikan dalam kitab suci Al-Quran. Jadi, berbekal dengan tarkib kalam, i'rab atau tarkib lafazi plus tarkib kalam, diperbolehlah pemahaman struktur yang menyeluruh, terintegrasi dalam suatu kalam, bahkan antar kalam. Karena itulah, tarkib kalam atau i'rab dan struktur lafaz menjadi sangat penting untuk memahami pesan yang disampaikan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, lanjut Bu. Ya. Tarkib kalam terbagi dua, yakni jumlah mubtadaiyah dan jumlah fi'liyah. Struktur jumlah mubtadaiyah ada dua. Satu, mubtada atau subjek, dan khobar atau predikat. Sedangkan struktur jumlah fi'liyah ada tiga, yakni fi'il, kegiatan, fa'il, pelaku, dan maf'ul bih, objek. Di samping dua tarkib tersebut, ada struktur tambahan yang disebut bayinatul kalam, terdiri atas 12 unsur. Tarkib kalam adalah identifikasi struktur lafaz dalam jumlah. Struktur lafaz dalam jumlah ada 5, yaitu jumlah mubtadaiyah, mubtada, dan khobar. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Dan identifikasi struktur lafaz dalam tarkib terkait erat dengan i'rab, harokat akhir lafaz, atau disebut juga dengan tarkib lafzi. Tarkib lafzi yaitu identifikasi i'rab, harokat akhir, dalam gabungan dua lafaz. Tarkib lafizi disebut juga i'rab. I'rab
membahas perubahan harokat akhir lafaz, namun tidak membahas kedudukan lafaz. Oke, baik. Jadi terima kasih Bu Filim. Sama-sama, Bang. Jadi tarkib itu apa? Tarkib itu identifikasi i'rab pada identifikasi i'rab. Coba tarkib adalah identifikasi susunan struktur lafaz dalam kalam. Kalam itu maksudnya kalimat ya, Ibu-ibu. Kan jumlah. Ya, jumlah. Kalam atau jumlah itu maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Kalimat ya. Sebenarnya itu ada dua istilah, i'rab dan tarkib. Kalau i'rab itu adalah apa itu? Harokat akhir. Harokat akhir ya. Harokat akhir itu kataba harokat akhirnya apa? Ba. Ba. Kata ba. Kalau yakulu harokat akhirnya apa? Lu. Lu. Oke. Jadi harokat akhir adalah bunyi. Bunyi. Harokat. Apakah fathah, apa domah, apa jazm, apa kasroh pada akhir lafat. Akhir lafat itu lam fi'il. Fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Betul? Ya. Ya. Jadi i'rab adalah harokat akhir. Kalau tarkib itu ada harokat akhir dan kedudukan gitu. Itu bedanya. Hanya itu. Kalau i'rab harokat akhir, kalau tarkib itu kedudukan. Jadi yang dibahas yang mana dua-duanya? Bahas harokat. Kalau tarkib bahas i'rab dan bahas kedudukan. Kedudukan lafat gitu. Kedudukan lafat itu di halaman 2 disebutkan. Kedudukan lafat itu satu. Kalau dalam jumlah mubtadaiyah yaitu mubtada. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il. Maaf, Ya, tadi terputus, Bang. Ya, tadi maaf terputus. Saya ulang ya. Ulang, Bang. Kedudukan lafat itu ada 5. Ini yang paling penting, bisa dicatat. Kedudukan lafat itu ada 5. 1 mubtada, 2 khobar. Ini kalau jumlah mubtadaiyah. Mubtada dan khobar. Kedudukan apa, Mbak? Kedudukan lafat itu ada 5. Kedudukan lafat itu ada 5. 1 mubtada, 2 khobar. Itu jumlah mubtadaiyah. Kedudukan lafat dalam jumlah fi'liyah ada 3. Bentar, Mbak, pelan-pelan, Mbak, belum Oh belum iya, oke. Mubtada Ini ya, saya ini kan semua ya. Kedudukan lafat itu ada 5. 1 satu mubtada, mubtada, 2 khobar, 3 fi'il, 4 fa'il, 5 maf'ul bih. Saya ulang, kedudukan lafat itu 1 mubtada, 2 khobar, 3 fi'il, 4 fa'il, 5 maf'ul bih. maf'ul bih. Udah, coba Bu Tuti dibaca tulisannya.
Kedudukan ada lafat ada 5. Mubtada, khobar, fiil, fa'il, maf, apa, maf'ul bih. Coba angkanya dulu disebut. 1, 1 mubtada, 2, 2 khobar, 3 fiil, 4 fa'il, 5 mau apa? oke. Jadi 2 yang pertama itu jumlah mubtadaiyah. Jumlah mubtadaiyah. Jumlah 2 yang pertama, 1 dan 2, mubtada dan khobar, itu jumlah mubtadaiyah. Nah, jumlah mubtadaiyah benar. Nah, terus Terus 3 yang terakhir, fi'il, fa'il, maf'ul bih, itu jumlah fi'liyah. ini nih jumlah. Bu Faiza udah? Udah, Abah. Jumlah apa, Bah? Jumlah fi'liyah. Jadi 2 yang pertama jumlah mubtadaiyah. Nah, Jumlah mubtada. yang kedua yaitu fi'il, fa'il, maf'ul bih itu jumlah fi'liyah. Ya, udah terus. Putus lagi. Iya, putus makanya sinyal ini kurang bagus nih. Iya, kadang putus-putus suaranya ya. Iya, Jadi, Bah. jadi namanya kedudukan lafat itu jangan lupa ya. Mubtada, khobar, Fi'il, fi'il, Pak. fa'il, Maaf. maf'ul bih. satu dan Mubtada dua. itu mubtada adalah subjek. Mubtada itu apa? Bahasa Indonesia subjek itu apa? Yang melakukan pekerjaan. Ya, subjek itu adalah pokok kalimat ya, pokok ya. Apa itu subjek itu apa subjek itu pelaku utama atau subjek itu Ya, pelaku utama atau yang melakukan sebuah tindakan ya pekerjaan. pokok kalimat ya, subjek itu pokok kalimat. Sedangkan khobar adalah menerangkan mubtada. Predikat. Khobar itu menerangkan mubtada. Khobar itu menerangkan mubtada. Misalnya kalau eh, Fatimah berdiri, ya kan? Fatimah subjek, berdiri khobar, ya kan? Ya, Itu artinya apa itu Fatimah itu pokok kalimat, subjek dia adalah pokoknya. Sedangkan apa itu Berdiri. berdiri adalah khobar. Dia menerangkan Fatimah lagi apa gitu. Jadi menerangkan Fatimah itu diterangkan lagi apa dia lagi duduk, lagi berdiri, lagi makan, lagi berjalan. Nah itu khobar. Ya. Bu Wahyuningsih. Bu Wahyuningsih udah tahu halamannya? Nggak ada suaranya Bu Wahyuningsih. Mic-nya dibuka Bu Wahyuningsih. Oh, dia belum siap kayaknya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian, tolong ditulis lagi ya, mubtada. Pelan-pelan, Bah, pelan-pelan, Bah. Ya, mubtada itu adalah marfu. Kedudukan mubtada itu marfu. Dan tulis kedudukan mubtada itu marfu. Marfu itu apa?
Naruh. Belum tahu Marfu ada. itu domah. Oh, dong. Ya. Oke. Oke, pertama kedudukan mubtada itu marfu dalam kurung domah. Kedudukan khobar marfu dalam kurung domah. Apa? Khobar, Bah? Kedudukan khobar. Kedudukan khobar marfu, marfuun itu domah dalam kurung domah. Mubtada tadi apa nih? Mubtada juga marfu. Marfu juga. Kedudukan mubtada marfu. Kedudukan khobar marfu. Assalamualaikum, Mbak. Berarti marfu Ya, ya, Bah? Bu Wahyu Ningsih, kita lagi membahas bab 3, buku ungu, bab 3. Di buku ungu itu ada syarah Tamis Mahir 3, Bu Wahyu Ningsih. Ya, Mbak. Baik, Mbak. Di halaman 2 sekarang kita membahas. Baik, Mbak. Jadi kedudukan mubtada marfu, kedudukan khobar marfu dalam kurung domah. Kemudian kedudukan fiil marfu juga. Kedudukan fa'il marfu juga. Kedudukan maf'ul bih baru nasob. Pelan-pelan, Bah. Ya, maaf. Kedudukan fi'il marfu. Kedudukan fa'il marfu. Kedudukan maf'ul bih nasob, mansub namanya. Su- Mansub. Mansubun itu dinasob. Nasob itu fathah. Jadi dari 5 yang punya kedudukan itu hanya satu yang mansub, yang nasob, yaitu maf'ul bih. Ah, ya, Mbak. Ya, kalau keempat-empatnya mubtada, khobar, fiil, fa'il itu empat-empatnya marfu. Masuk benar. Kemudian hanya maf'ul bih yang nasob. Masuk. Mansub itu menasobkan ya, Bah? Ya, maksudnya mansubun itu dinasobkan. Dinasobkan. Nasob. Di apa itu kedudukannya itu dia mansub nasob fathah. Oke, jadi itu tolong jangan lupa ya. Mubtada marfu, khobar marfu, Ya. fi'il marfu, fa'il marfu, maf'ul bih, Langsung. nasob, mansub. Nasob. Tapi ada masuk. Dan di kelas. Udah, Bu Tuti Sunyoto catatannya udah? Udah, Bah. Oke. Jadi sekarang yang dinamakan marfu itu dia itu apa namanya? Kalau nanti ketemu, kenapa ini kok domah? Ya, karena dia kalau kalau dia domah bisa mubtada, bisa khobar, bisa Iya. bisa fa'il. Tapi kalau dia fathah, nggak mungkin dia mubtada. Fathah tuh nggak mungkin dia khobar. Fathah tuh nggak mungkin dia fa'il. Jelas ya? Ya, Bah. Jadi kalau dia itu rofa, salah satu dari 4. Marfu atau rofa atau domah itu salah satu dari 4. Mubtada, khobar,
fi'il, fa'il. Tapi kalau dia nasab, fathah itu pasti maf'ul bih. Ya. Jadi nggak bisa dia itu fa'il, fa'il itu nasab nggak bisa. Gitu. Maksudnya nggak bisa itu namanya ini rumus. Rumus itu apa itu? Kaidah ya. Rumus itu kaidah. Nggak bisa nggak bisa dirubah. Kaidah itu pasti nggak bisa dirubah. Kemudian itu kedudukan jelas ya, kedudukan itu ada 5 ya, mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Di. Mubtada, khobar, fi'il, fa'il, marfu, maf'ul bih yang nasab. Satu cuma yang nasab. Ya. Oh, punya. Iya. Wah, Oke. Sekarang kalau lagu jumlah mubtada lagu itu macam tarkib. Di halaman 3 ada Aku macam tarkib. ini bayinatun. saya lompat dulu ke halaman 3 lagu macam tarkib. Macam tarkib ada 2, tarkib kalam, tarkib lafdi, tarkib kalam ada 2, satu jumlah mubtadaiyah, 2 jumlah fi'liyah. Iya. Tarkib, tarkib lafdi, tarkib kalam. Jadi tarkib kalam ada berapa? Ada 2. Tarkib macam tarkib ada 2, tarkib kalam, tarkib lafdi. Tarkib kalam ada 2, 1 Jumlah mubtadaiyah, jumlah mubtadaiyah, 2. jumlah fi'iliyah. Nah, yang kita bahas malam ini itu tarkib kalam. Tarkib kalam. Apa lalu ada tarkib lafdi? Ada tarkib lafdi. Tarkib lafdi itu ada di halaman 2. Tarkib lafdi itu ada 3 macam. Tarkib awamil, tarkib unsur kalam, tarkib bayinatul kalam. Itu tarkib lafdi. Saya ulang, tarkib kalam ada 2, jumlah mubtadaiyah, jumlah fi'liyah. Jelas ya? Ya. Bu Fili jelas? Ya, Abah. Bu Faizah jelas? Sudah, Bah. Bu Insyaallah. Kusna? Belum, Abah, belum. Belum jelas. Oke. Kalau tarkib kalam ada 2, jumlah mubtadaiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah mubtadaiyah kedudukannya ada 2, mubtada dan khobar. Jumlah Oke. fi'liyah kedudukannya 3, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Lebih. Oke, urutannya gitu. Jadi jumlah tarkib kalam ada 2, jumlah mubtadaiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah mubtadaiyah kedudukannya ada 2, mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah kedudukannya ada 3, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, Ya. kalau tarkib kalam jumlah mubtadaiyah, jumlah fi'liyah. Oke, itu udah jelas belum? Insya Allah. Insyaallah, Bah. Oke, Udah. sekarang eh
Kalau tarkib kalam jumlah mubtadaiyah, jumlah fi'liyah, Mubtadaiyahnya ada dua. ya jumlah mubtadaiyahnya ada dua, mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah ada tiga, fi'il, fa'il, Maf'ul bih. maf'ul bih. Sekarang kalau tarkib lafdi seperti apa? Tarkib lafdi itu ada tiga. Tarkib Awam. lafdi itu ada tiga. Ada awamil, ini yang sudah kita pelajari. Ada awamil isim, jar majrur. Betul? Ya. Ya. Jar majrur itu tarkib lafdi. Oh. Jadi dia tarkib lafdi itu tarkib lafat. Jar majrur. Dua lafat. Tarkib lafdi itu dua lafat. Jar majrur. Apa itu? Bil kitabi. Billahi. Alaihi. Itu semua adalah awamil isim. Tarkib lafdi. Cer. Kemudian itu yang di halaman 2 ya, lihat ya. Satu awamil itu ya kan. Ada awamil isim, ada awamil jumlah mubtadaiyah, ada awamil fi'il mudhore, ada awamil jumlah fi'liyah. Huruf kolom 10. Awamil jumlah mubtadaiyah 5 dengan 6. 5 dengan 6 itu apa? Kolom Inna 5 dan kolom dengan 6. kana. Kalau ambil isim 1, 2, 3, 4 kolom maksudnya kolom jar majrur Huruf. ya ayuha illa nasoba la nasoba itu yang kawamil isim. Ibu kan udah hafal semua itu kalau awamil isim. Ini namanya tarkib lafdi ya. Tarkib lafdi itu satu awamil. Awamil Silakan isim, sebentar. awamil jumlah mutadaiyah, awamil fi'il mudhore, awamil jumlah fi'liyah. Apa awamil fi'il mudhore? Ayan siba, an dan yan siba. Lam, lam, lam yaf'al. Lam dengan jazm. Itu namanya awamil fi'il mudhore. La tajzum itu awamil fi'il mudhore. Kemudian lam yajzum li wal fal. Awamil jumlah fi'liyah itu kolom 10. In, Man. man, in, ma, man. Itu adalah Man. awal jumlah mubtadaiyah. Kemudian ada namanya unsur kalam, itu yang barusan kita pelajari. Unsur kalam itu dibagi dua, ada jar majrur, ada saudaranya bijari, min, ila, lila, ala, itu adalah jar majrur. Kemudian ada dorob madrub, itu di halaman 2 nggak usah ditulis, dilihat aja. Ya. Kemudian mudhof-mudhof ilaih. Nah, mudhof-mudhof ilaih ini tidak ada di kolom huruf. Tapi kita pernah belajar mudhof-mudhof ilaih. Misalnya mudhof-mudhof ilaih itu adalah apa mudhof-mudhof ilaih? Kata yang mengikuti. Ya, misalnya di situ adalah sam'ihim, absorihim. Itu adalah mudhof-mudhof ilaih nakiroh domir. Domir. Ya kan, betul kan? Nakiroh domir. Kulubihim. Kalau ala kulubi apa? Ala kulubi.
Itu majrur. Jar majrur. Ala kulubi jar majrur. Alaihim apa? Jar Majrur. majrur. Maju. Sekarang saya tanya, yaumal kiamati apa? Yaumal kiamati. Mudah filah. Mudah ilih. Nakiro Akhirnya al-ma'rifat. Betul? Iya. Oke, sekarang itu saya ini untuk mengingatkan aja. Itulah yang namanya unsur kalam. Dorob Abah sudah kecil. madrub. Apa dorob madrub? madrub Dorob kulli syai'in. Kulla syai'in. Kulla dorob. Syai'in madrub. Madrub. Oke. Udah inget ya? Iya, insya Sekarang Allah. kalau ada ayat bi ayatina, itu cara mentarkibnya bi ayati, dua lafadz bi ayati, Jar majrur. jar majrur, ayatina, Di Mudah ayat akhirnya domir. mudhofileh, nakiro, Domir. domir. Udah inget ya kalau itu namanya mudhofileh? Dorob madrub jar majrur. Kemudian ada yang tawabi. Tawabi itu mausul silah, isyarah musyar ilaih, mausub sifat. Mausul silah aladina amanu. Mana mausubnya? Aladi. Aladina amanu jadi apa? silah. Silah mausul. Oke. Aladi kholako. Mana mausulnya? Aladi. Kholako apa? Sila. Kholako sebagai silah berupa apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Aladina kafaru. Aladina apa? Aladina mausul. Mausul. Silahnya mana? Kafaru. Kafaru. Kafaru sebagai silah berupa apa? Fi'il madi. Sebagai silah berupa fi'il madi. Oke, itu cara mentarkib nanti begitu. Isyarah musyar ilaih dalikal kitabu. Dalika apa dia? Isyarah. Isyarah. Kitabu apa? Musyar ilaih. Kemudian kalau ghafurur rahim, al-ghafuru ar-rahimu. Mausub sifat. Mausub sifat, al-ma'rifat, Al-ma'rif. al-ma'rifat. Udah jelas ya itu kalau namanya unsur kalam. Ada yang jar majrur, ada yang tawabi. Lalu apa yang kita bahas dalam tarkib kalam itu tetap kalau jar majrur, yang kedua kasroh. Kalau tawabi mengikuti yang di depannya, kalau mausul silah, mausulnya nasab, silahnya ikut nasab. Kalau isyarahnya rofa, musyar ilaihnya ikut rofa. Kalau mausubnya kasroh, jar, maka sifatnya juga jar. Jadi unsur apa tarkib lafdi itu tarkib dua lafat. Ingat, tarkib lafdi itu tarkib dua lafat. Awamil, kemudian unsur kalam. Ini jelas ya. Kemudian yang ketiga itu bayinatul kalam. Nah, bayinatul kalam itu adalah keterangan tambahan. Dia bukan pokok kalimat, tapi keterangan tambahan. Itu ada 12 ya. Mumayyaz tamyiz, mukhalkhal, mubdal badal, mu'akkad, taukidi, mutlak
Fi'il maf'ul mutlak, fi'il maf'ul fi, Fi'il maf'ul li. fi'il maf'ul li ajli, fi'il maf'ul ma'ah. Bu. Mustasna'u minhu mustasna, isim fa'il maf'ul bayinat, isim masdar maf'ul bayinat, isim maf'ul fa'il bayinat. Nah, kalau di dalam halaman 3, lagu keduanya itu adalah tarkib jumlah mubtadaiyah. Jumlah mubtadaiyah tarkib minimalnya mubtadaun khobar muqaddam mubtada muakhor itu semua tarkib minimalnya. Jadi tolong dikasih tanda apa itu jumlah mubtadaiyah itu satu mubtadaun khobarun, dua khobar muqaddam mubtada muakhor. Ini bentuk dari tarkib jumlah mubtadaiyah. Itu tarkib minimal. Tarkib minimal itu hanya dua, mubtada khobar. Khobar muqaddam, mubtada muakhor. Ini nyambung, Mbah ya? Khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Bukan, jadi gini. Khobar muqaddam, mubtada muakhor itu satu kalimat. Iya. Kan ada mubtada khobar, ada khobar muqaddam, ada mubtada muakhor itu satu. Khobar muqaddam, mubtada muakhor. Jadi jumlah mubtadaiyah itu ada dua itu. Jumlah mubtadaiyah ada dua. Ya, kalau ini tarkib maksimalnya itu adalah Mubtada khobar, mubtada tamyiz hal khobar, badal. tamyiz hal badal. Ini apa itu jumlah plus bayinatul kalam. Mubtada khobar plus bayinatul kalam. Iya. Tarkib maksimalnya mubtada khobar tamyiz hal badal taukid mustasna maf'ul bayinat fa'il bayinat bisa ada atau bisa tak ada. Khobar muqaddam mubtada muakhor tamyiz hal badal taukid mustasna maf'ul bayinat fa'il bayinat bisa ada atau bisa tak ada. Gini, nanti kalau lagunya saya kirim aja supaya Ibu bisa menghafal. Abah, Ya, maaf ya, tadi apa yang Iya. target maksimal itu apa, Bah? target maksimal itu jumlah jumlah mubtadaiyah, mubtada khobar ditambah salah satu dari bayinatul kalam. Kan Ditambah. bayinatul kalam itu di halaman 3 paling atas kan ada itu. Mumayyaz tamyiz, mukhal hal, mubdal badal terus sampai kepada L. Iya, Itu namanya adalah bayinatul kalam. itu namanya apa tadi? Tarkib Bayin. maksimal. Tarkib maksimal itu mubtada khobar plus
Bayinatul kalam. Bayinatul kalam ada di daftar itu gitu. Yang paling banyak terjadi, paling sering tampil, paling sering ada di hampir setiap ayat itu adalah hal. Saya ulang, yang paling sering bayinatul kalam itu ada hampir setiap ayat namanya mukhalhal. Itu yang B itu. Yang paling sering ya. Paling sering, hampir setiap ayat ada. Mukhalhal. Hal-hal dan mubdal hal. Hal-hal itu keterangan, keterangan tambahan. Kalau yang lain-lain jarang muncul. Mumayyiz tamyiz, apa itu? Mubdal badal, muakkad taukid, fi'il, maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul li ajli itu jarang tampil. Sampai ke bawah itu jarang tampil. Yang hampir setiap ayat ada itu hal. Mukhal-hal. Keterangan tambahan. Keterangan tambahan. Yang paling sering muncul apa tampil ya, Pak? Paling sering ada dalam hampir setiap ayat itu adalah hal. Bu Umi Azam udah jelas? Iya, Bah. Ini nanti ada penjelasannya ya, Bah ya? Oh iya, Bayinat nanti kalam. kita akan bahas secara khusus. Tapi sekarang fokuskan ke jumlah mubtadaiyah dulu. Iya. Jumlah mubtadaiyah itu di halaman 5. Jumlah mubtadaiyah diawali mubtadaun khobarun khobar muqaddam mubtada muakhor itu semua jumlah mubtadaiyah yang menjadi mubtada nakiroh al-ma'rifat alam domir isyarah mausul mudhaf ilaih isyarah musyar ilaih mausul sila mausub sifat Dan juga juga masdar muawal. Artinya ini perincian. Apa wujudnya mubtada? Mubtada itu nakiro. Ibu udah tahu kan nakiro? Ya, isim. Itu kan yang tanwin itu loh. Iya. Itu nakiro. Al-ma'rifat udah tahu? Iya, Bah. Dan Yang ada awalan al. Al-Ma'rifat. Alif lam. Kemudian alam domir isyarah. Isyarah itu alam. Domir udah tahu domir ada 3 kolom. Iya. Alam kalau itu isim nama. Ibrahim, Adam. Itu alam. Isyarah itu kan dalika, tilka, dalika, dalikum, dalikum isyarah. Mausul, aladi, aladani, aladina. Ya kan? Kemudian itu mausul mudhof mudhof ilaih. Nah, mudhof mudhof ilaih yang tadi itu sam'ihim absorihim yaumal kiamati. Kemudian isyarah musyar ilaih, mausul silah, mausub sifat dan juga masdar muawal. Nanti penjelasan masdar muawal. kita dasar. Sekarang itu yang menjadi mubtada sudah. Sekarang yang menjadi khobar. Yang menjadi khobar al-ma'rifat. Nakirah unsur kalam masdar muawal jumlah fi'liyah. Jumlah
fi'liyah dan jumlah mubtadaiyah. Ini yang menjadi khobar. Coba perhatikan, yang menjadi khobar itu satu al-ma'rifat. Juga nakiroh. Nakiroh juga ada di situ. Ma'rifat, nakiroh, unsur kalam. Unsur kalam itu, coba sekarang saya cek. Unsur kalam itu ada berapa, Bu Umu Kusna? Ada 3, Unsur kalam itu ada 6. 6. Satu apa? Jar majrur. Madruf, dorof madruf, Ya, mudhof ilaih. Mausul ya. silam. Kemudian isyarah Isyarah musarile. Dorof musar ilaih, ilaih. Kemudian mausuf sifat, Mudah pilih. mausuf mausul sifat, sifat. Kemudian mausuf silah. Mausul silah. mausul silah. Oke, jadi ada 6 ya. 6 berarti ya tawabian. Namanya. Jadi maksud saya ingin mengatakan semua 6-6-nya itu ada bisa menjadi khobar. Tapi kenapa ini dibedakan mubtada'nya itu? Coba sekarang saya tanya, di antara unsur kalam yang nggak bisa jadi mubtada' yang mana? Yang bisa jadi mubtada. Kan unsur kalam tadi itu kan ada jar majrur. Coba dicari Iya. ada nggak jar majrur di dalam yang menjadi mubtada? Tidak ada, Bah. Nggak ada. Berarti apa artinya Bu Wayunese? Jar majrur, Bah, yang tidak ada. Artinya jar majrur itu nggak bisa menjadi mubtada. Tapi kalau jadi khobar bisa nggak? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena yang menjadi khobar al-ma'rifat nakiroh unsur kalam. Unsur kalam itu 6-6-nya bisa jadi khobar. Kemudian masdar mu'awal bisa jadi khobar. Jumlah fi'liyah, jumlah mubtadaiyah. Artinya mubtada khobar itu bisa jadi khobar. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih itu bisa jadi khobar. Gitu maksudnya. Kita lanjutkan lagunya. Khobar muqaddam adalah jar majrur dhorob madrub. Nikmat dan bisa itu semua khobar muqaddam. Itu semua khobar muqaddam. Nah, ini yang bisa menjadi khobar muqaddam, jar majrur, dhorob madrub, nikmat dan bisa. Mubtada, muakhor, nakiroh, al-ma'rifat. Unsur kalam. Itu semua mubtada muakhor itu semua mubtada muakhor. Jadi itu semua tadi itu adalah rumus-rumus di dalam tarkib jumlah. Rumusnya agak banyak dan pusing kalau 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 dirinci satu persatu. Tapi kita tetap harus melewati pemahaman ini. Maksudnya lagu ini rumus lagu ini. Mungkin agak ngebantu kalau kita langsung lihat wujud barangnya.
Yang mana yang mubtada, yang mana dan khobar. Tapi sebelum ke situ, saya minta ibu-ibu melihat Tamyiz Mahir, buku hijau. Halaman berapa, Bah? Bentar. Halaman berapa ya? Halaman 36. Sudah ketemu Bu Tuti dari depan. Dapat Bu jumlah. Faiza ketemu Bu Faiza, Bu Ina. Sudah. Tiga. Kata memenuhi minimal itu, Bah. Jumlah apa itu? Judulnya apa Bu Tuti? Kata yang memenuhi syarat minimal sebagai al-jam. Apa Bu Mukusna judul di atas? Judul di atas Bab bab jumlah Bab jumlah mubtadaiyah. mubtadaiyah. Bab jumlah mubtadaiyah. Babu jumlatil mubtadaiyati, betul? jumlatil Bu Umi Azam udah ketemu? Udah, Bah. Di situ ada di bawahnya babul jumlatil mubtadaiyah itu ada 2 titik. Titik 1 gabungan kata, jumlah mubtadaiyah itu gabungan kata yang memenuhi syarat minimal sebagai jumlah. Saya ulang. Jumlah mubtadaiyah adalah gabungan kata yang memenuhi syarat minimal sebagai jumlah. Dalam kurung tarkibu kalamil kalamuttam, tarkibu kalamuttami. Kamu Titik kami 2, jumlah mubtadaiyat, jumlatul mubtadaiyati diawali mubtada. Jadi kalau ibu mau tulis mubtada itu apa? Mubtada itu adalah isim di awal jumlah. Saya ulang. Mubtada itu apa? Mubtada itu isim di awal jumlah. Mubtada itu isim di awal jumlah. Oke, di bawahnya itu ada yang diarsir, itu ada 2. Apa Bu Faiza bunyinya? Yang mana Bah yang ini? Ya, yang diarsir itu 1 al-mubtada'u, betul? khobar 2 al-khobaru. Baru Kemudian yang di sampingnya khobarul mukodami. Itu yang khobar mukodam itu. Maksudnya, kalau yang di samping mubtada khobar, mubtadanya duluan, khobarnya belakangan. Kalau di sampingnya khobar mukodam, mukodam itu didahulukan. Bu Tuti udah jelas? Iya, Bah. Mukodam, khobarul mukodami. Khobar yang didahulukan. Harusnya kan mubtada dulu, kemudian khobar. Tapi ada khobarul mukodami. Khobarnya didahulukan. Namanya khobar mukodam. Kemudian mubtadaul muakhori. Mubtadanya diakhirkan. Dibolak-balik aja. Mubtada khobar, mubtadanya depan. Khobar mukodam, khobarnya di depan. Gitu doang. Tapi yang penting untuk Ibu perhatikan di halaman 36 ini adalah ke bawahnya. Ke bawahnya itu perincian yang menjadi mubtada itu 1 berupa lafad, 2 berupa unsur kalam. Lafad itu apa artinya lafad? Bu Wahyuningsih, lafad itu apa?
Kemana Bu Wayuningsih? Bu Kalimat. Umi Azam, Iya, iya. ya ada Bu Wayuningsih? Ada. Itu jangan ditutup itu apa mic-nya itu jangan dibuka tutup ribet. Jadi lafat itu apa? Lafaz Lafaz susunan itu kata. adalah Kalimat. ucapan atau Kalimat. kata ya, Bah? Kalimat. Ya, Kata. lafat itu kata Kata. tunggal. Kata tunggal. Tunggal itu maksudnya satu. Alkitabu itu kata tunggal. An-naru kata tunggal. Al-jannatu kata tunggal. Nah, mubtada itu bisa berupa kata tunggal yaitu lafat, al-lafdu, al-lafdu. Kemudian bisa berupa unsur kalam. Unsur kalam itu apa? Apa Bu Wahyuningsih unsur kalam? Unsur kalam ada 6, jar majrur. Apa Bu Umu Kusna unsur kalam? Unsur kalam kan ada 6 Gabungan apa? dua lapas. Jadi, Gabungan dua lapas, Bapak. Ya, unsur Gabungan dua kalam lapas. itu gabungan dua lafat. lafaz. Kalau lafat tunggal, kata tunggal. Kalau unsur kalam gabungan dua lafat. Makanya disebut jer majrur kan dua lafat. Iya. Mudhof ilaih kan dua lafat. Iya. Isyarah musyar ilaih dua lafat. Mausuf sifat dua lafat. Nakiro. Mausul silah dua lafat. Nakiro. Mubtada itu bisa lafat tunggal, bisa gabungan dua lafat. Mubtada itu bisa al-lafdu, bisa unsur kalam. Bu Wahyuningsih jelas? Insya Allah, Bah. Oke, Bu Umi Azam. Iya, Abah. Sekarang yang dinamakan al-lafdu itu adalah nakiroh, al-ma'rifat, alam, domir, isyarah, mausul. Ini semua tunggal bisa menjadi mubtada. Misalnya domir. Domir mana dari kolom yang 24, 25, 26, domir mana yang bisa menjadi mubtada? Namanya domir kolom 24. Domir kolom 24 itu bisa menjadi mubtada. 25, 26 nggak bisa. Sekarang nakiroh bisa jadi mubtada, al-ma'rifat, alam, domir, isyarah, isyarah mausul. Alladzina itu apa? Orangnya. Mausul. Mausul satu mausul saja bisa jadi mubtada. Itu kan satu lafat. Itu kan lafat tunggal. Betul? Iya. Bah. Isyarahnya saja yaitu dalika. Dalika, dalikuma, dalikum. Dalika bisa mubtada, dalikuma jadi mubtada, dalikum jadi mubtada. Artinya satu lafat itu bisa jadi mubtada. Domir, isyarah, mausul. Unsur kalam yang di bawahnya itu mudhof ilaih, isyarah musyar ilaih, mausul silah, mausub sifat, masdar muawal. Ini adalah perincian unsur kalam yang bisa menjadi mubtada. Jadi bisa lafat, bisa unsur kalam ya. Bisa lafat, bisa unsur kalam. Oke, sekarang khobar. Khobar itu ada 3 yang bisa menjadi khobar.
Kalau mubtada hanya dua, lafad dan unsur kalam. Kalau khobar tiga, satu lafad, Unsur dua kalam. unsur kalam, Jum- tiga jumlah. Ini ibu-ibu merekam aja dulu ketentuan-ketentuan gitu, ketentuan-ketentuan umum di dalam memahami jumlah. Abah, Ya, Bu. hmm. Kalau boleh sih sekalian dikasih contohnya, Bah. Ya, sebentar lagi sabar ya. Habis ini kita ke contoh. Saya mampir ke sini karena ini penting. Sekarang khobar muqaddam, mubtada, muakhor. Khobar muqaddam itu satu jar majrur, dua dorob madrub, tiga nikmat dan bisa. Jadi khobar muqaddam itu sudah ditentukan. Bentuknya apa? Jar majrur. Khobar muqaddam nggak bisa semua unsur kalam. Hanya dua yang bisa, jar majrur dan dorob madrub. Sementara mubtada muakhor itu bisa lafat, bisa unsur kalam. Lafadznya nakiroh, makrifat, dan unsur kalam. Ini maksudnya supaya ibu ingat rumus-rumus di dalam memahami tarkib itu di halaman 36 ini. Perinciannya di halaman 37 dan 38. Tapi kita setelah di halaman 36 ada yang mau ditanya enggak? Masih bingung halaman 36. Jadi ini untuk apa tadi, Bah? Penjelasan. Penjelasan. Gimana Bu Penjelasan Miazam? kalau Jadi ini Rumus. kesimpulannya penjelasan Jadi untuk untuk halaman 36 itu maksudnya ketentuan jumlah mubtadaiyah. Itu ada dua. Ada mubtada khobar, ada khobar muqaddam, mubtada muakhor. Mana-mana yang bisa menjadi mubtada itu di bawahnya itu. Mana-mana yang jadi khobar di bawahnya itu. Artinya tidak semua apapun itu bisa jadi mubtada, nggak bisa ditentukan di situ rumusnya. Itu rumusnya. ya, Bah. Sekarang kan itu yang pertama itu kan al-ma'rifat. Di halaman 36 lihat yang bisa menjadi mubtada apa? Lafaz dan Al-ma'rifat. Al-al, Al-ma'rifat. Yang kedua alam, betul? Ya. alam, Oke, sekarang kita lihat di buku ungu halaman 6. Halaman ini. Udah ketemu? Ya. ya, Bah. Ini yang ditanya Bu Wahyuningsih tadi. Ya. Contohnya yang jadi mubtada al-ma'rifat itu contohnya. Alam itu contohnya. Itu yang ditanya itu kan Bu Wahyuningsih? Iya, Bah. Sekarang coba dibaca Bu Wahyuningsih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul Yang mana mubtada? Al-haqqu Kenapa al-haqqu jadi mubtada? karena al-ma'rifat. Karena al-ma'rifat. Karena domah marfu. Karena doma. Karena satu lagi. Lupa dia. Saya yakin Bu Bayunya saya lupa yang satu lagi. Karena dia isim di awal jumlah. Nah, Oh, iya, betul, itu Bah. yang paling penting. Ya, Bah. Ya kan? Jadi kenapa dia mubtada satu? Karena dia isim di awal jumlah. Itu yang jawaban pertama ini menentukan. Ya, Bah. Kedua, dia al-ma'rifat. Oke. Yang ketiga, domah. Jadi kenapa dia mubtada? Karena itu tadi sebabnya tiga itu.
Yang paling nomor satunya lagi yaitu karena dia isim. Apa cirinya isim? Al. Berawalan al. Perawalan Dua al. alif lam ya. Al-haqqu, maka kan tadi rumusnya itu yang namanya mubtada itu kedudukan. Kedudukan satu mubtada, dua khobar, tiga Khobar muqaddam. ya pak fiil, empat fa'il, kemudian maf'ul bi. Sekarang kalau jumlah mubtada cuma dua fiil, apa itu mubtada dan Ada dan khobar. 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 Dan khobar. Nah, yang masalah di sini khobarnya itu mirrobika. Khobar. Khobar. Mirrob. Mirrobika itu khobar berupa apa? Unsur kalam, Bah. Berupa unsur kalam. Mirrobi, unsur kalam jar majrur, majrurnya robika. Apa Berupa majrurnya robika? berupa mudhof-mudhofilah nakiro domir. Oke, jadi begitu cara mentarkibnya. Al-haqqu mubtada berupa apa? Berupa isim al-ma'rifat. Itu cara mentarkibnya, tolong mulai sekarang ditulis cara mentarkib itu. Al-haqqu mubtada. Jadi kedudukan dulu yang disebut. Bukan al-haqqu al-ma'rifat, bukan. Al-haqqu mubtada. Ada dia berupa isim. Kedudukan dulu. Kedudukan dulu berupa apa? Berupa isim al-ma'rifat. Berupa Kenapa disebut al-haqqu mubtada? Karena rofa. Kenapa disebut dia mubtada? Karena dia isim di awal jumlah. Kenapa disebut dia mubtada? Karena al-ma'rifat. Jadi jawabnya kalau ditanya kenapa dia jadi mubtada, ada jawabnya. Jadi tarkib itu kita mengidentifikasi, menjelaskan kepada khalayak umum sehingga orang itu nggak tanya lagi gitu. Ya kan? Orang itu nggak bertanya lagi kalau kita sudah identifikasi. Itu namanya tarkib. Mirrobika, tulis mirrobika khobar. Jadi kedudukan dulu. Mirrobika khobar. Berupa apa? Berupa jar majrur. Majrurnya Robi berupa apa? Berupa mudhof mudhof ilaih nakiroh domir. Jadi tarkib itu gampang. Pertama kedudukan, yang kedua berupa apa. Nah berupa apa ini kita udah pelajari tamis 1, tamis 2. Betul kan? Ya. Berupa apa? Kan berupa lafadz tunggal. Berupa apa? Berupa unsur kalam. Kan tadi bisa kan dibilang namanya khobar, bisa lafadz tunggal, al-lafdhu, bisa unsur kalam. Nah, di dalam contoh ini mirrobika khobar. Berupa apa? Berupa unsur kalam. Unsur kalam apa? Jar majrur mirrobi. Majrurnya apa? Majrurnya robika. Berupa apa? Mudhof ilaih nakiroh domir. Kenapa kita itu mempelajari tamyiz 1, tamyiz 2, kemudian sekarang tarkib? Nah, sekarang karena kita itu tamyiz 1 itu kita belajar lafadz tunggal. Huruf tunggal, isim tunggal, fiil tunggal. Ya kan? Itu tamyiz 1. Itu yang kita pelajari. Tamyiz 2, Unsur kalam. loh, ini Bu Umi Azam anaknya udah pada tidur. Udah barusan Abah beberapa menit yang lalu. Kalau kalau udah tidur baru dia buka. Iya, iya. Tadi masih ribut. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau di tamyiz 2, sebenarnya tamyiz itu gampang. Pertama belajar lafadz tunggal, ya kan? Huruf,
Ya kan? Isim. Bicari, bicari, ilah, Allah itu kan lafaz tunggal, ya kan? Ya. Min dari itu lafaz tunggal. Inna kana lafaz tunggal, ya kan? Kemudian tamyiz 2 kita belajar lafaz gabungan namanya unsur kalam, ya kan? Kalam. Lafaz gabungan itu jar majrur. Nah, sekarang kita bisa ngomong Mir Robbika khobar berupa apa? Berupa min dan Robbi. Apa itu jar majrur? Kemudian majrurnya mana? Majrurnya Robbika. Berupa apa itu? Berupa unsur kalam mudhof mudhof ilaih nakiroh domir. Itu sebabnya kita berada di tamyiz 3. Sekarang itu tamyiz 3 gampang. Karena kita udah tahu lafaz tunggalnya. Ya kan? Sekarang kita cuma kedudukan sekarang ini yang kita belajar itu. Tarkib itu kedudukan. Kedudukannya apa dia mubtada, kedudukannya khobar. Berupa apa dia? Nah, berupa apa itu sudah kita tahu berupa apa itu. Makanya tarkib itu apa itu gampang. Gampangnya kenapa? Karena kita udah tahu barangnya itu apa. Al-haqqu al-ma'rifat. Kan birrobika unsur kalam. Udah kita paham. Cuma kita sementara itu selama ini kita belum belajar kedudukan gitu. Maka kita dudukkan kedudukannya. Al-haqqu itu kedudukannya mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Karena isim di awal jumlah. Kenapa dia mubtada? Karena rofa. Kenapa dia mubtada? Karena al-ma'rifat. Udah jelas. Kenapa dia mubtada? Masih tanya lagi. Dia lafat. Lafat tunggal. Mirrobika khobar. Kenapa ini khobar? Katanya khobar itu rofa. Kok ini mirrobika? Apa jawabnya? Mirrobika itu khobar. Khobar itu rofa. Rofa itu kedudukan. Rofa itu kedudukan, bentuk barangnya belum tentu rofa. Ini karena kita mengawali tarkib, saya harus sabar menjelaskan detailnya, rincinya, ya kan? Supaya ibu-ibu nggak bingung nanti. Jadi mirrobika itu rofa. Kenapa rofa? Karena kedudukan khobar itu rofa. Loh tapi buktinya ini mirrobika. Nggak ada yang rofa. Nggak ada yang doma. Ya kan? Yang namanya rofa itu kedudukan. Kedudukan khobar itu rofa. Sekarang buktinya ini nggak rofa. Iya memang. Kenapa dia nggak rofa? Karena dia unsur kalam. Unsur kalam itu mengikuti rumusnya sendiri. Namanya mirobi jar majrur. Ya kan? Robika itu adalah mudhof mudhof ilaih. Nakiroh domir itu rumus dari unsur kalam. Ya, jadi saya nggak mau disuruh mirobiku. Kenapa? Karena saya itu rumusnya mengikuti unsur kalam. Maka itu namanya unsur kalam tidak boleh diganggu gugat. Walaupun dia rofa, nggak boleh diganti menjadi doma. Tapi kalau namanya itu mubtada, rofa, kenapa? Karena dia tunggal kan? Al-haqqu itu kan lafat tunggal. Lafat itu kan kata tunggal. Makanya dia rofa. Gitu. Mirrobika itu rofa kedudukannya. Jadi apa namanya kedudukan? Begini, kedudukan itu adalah posisi. Posisi khobar itu rofa. Walaupun bentuknya nggak rofa, dia tetap rofa namanya khobar itu. Mirrobika rofa. Eh, Kenapa? Karena khobar, kedudukan khobar itu rofa. Walaupun bentuknya tidak Rofa. rofa. Sekarang, dalikal kitabu. Dalika itu isyarah. Isyarah itu kalimat tunggal. Isyarah itu bisa jadi mubtada. Dalika itu nggak rofa. Tapi kedudukannya Tapi kedudukannya rofa gitu. Ini yang penting untuk dipahami di awal. Dalika itu nasob fathah, tapi kedudukannya rofa.
Jadi kalau disebutkan, nah saya ingin perkenalkan istilah yang dipakai. Dalika mubtada fi mahalli rof'i. Tulis fi mahalli rof'i. Oke. Dalika mubtada fi mahalli rof'i. Jadi dalika mubtada fi mahalli rof'i. Kenapa disebut fi mahalli rof'i? Karena nggak domah, maka dia kedudukannya rofa. Itu maksudnya fi mahalli rof'i. Di dalam kedudukan rofa. Malam ini itu yang paling penting sekali saya menjelaskan dasar-dasar dari tarkib. Jadi al-haqqu itu nggak usah disebut fi mahalli raf'i. Kenapa? Karena udah rofa. Kedudukannya rofa, bentuknya barang domah rofa. Jadi nggak usah disebut fi mahalli. Apa ini jelas, Bu Umu Kusna? Iya, Bah. Bu Mas. Faiza, jelas belum? Insyaallah, Bah. Oke, sekarang lalu mirrobika. Mirrobika khobar fi makali rofi. Gitu. Kenapa disebut fi makali rofi? Karena dia mirrobika itu enggak rofa, bentuknya enggak domah, maka perlu dijelaskan fi makali rofi. Jadi dia khobar fi makali rofi. Maksudnya fi makali rofi itu makal itu kedudukan. Fi makali di dalam kedudukan rof'i rofa. Oke, jadi al-haqqu mubtada. Nggak usah disebut fi makali karena barangnya itu sudah rofa. Gitu. Kalau dalika tadi disebut dalikal kitabu, dalika mubtada fi makali rof'i. Kenapa disebut? Karena ka, dalika. Ya kan? Ka itu kan nggak rofa, tapi kan dia nasob kan? Dia fathah, ya kan? Kemudian al-haqqu mir rabbika ini mubtada khobar. Nah, ini yang diminta Bu Wahyuningsih contohnya. Al-haqqu kalimat tunggal mubtada rofa berupa apa? Berupa isim al-ma'rifat. Mir rabbika khobar berupa apa? Fi makhali raf'i berupa mir rabbi jar majrur, majrurnya rabbika. Mudhof fileh nakiroh domir. Sekarang coba lihat di Al-Baqarah 197. Coba Bu Umi Azam dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Nah, ini yang sempurna ini. Al-hajju ashurun. Ya kan? Al-hajju mubtada ashurun khobar. Nah, di sini khobarnya rofa. Jadi nggak usah disebut fi mahali. Al-hajju mubtada berupa apa, Bu Umi Azam? Berupa isim Al-ma al-ma'rifat. al-ma'rifat. Ashurun khobar berupa apa? Kabar berupa Nakiroh. Nah, kalau nakirah. ini nyebutkannya itu ashurum ma'lumatun. Ashhurum Ashurum ma'lumatun. berupa Ashurum ma'lumatun apa dia? mausuf sifat ya, Pak? Mausuf sifat nakiroh, 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 nakiroh sifat. nakiroh sifat ya. Jadi di sini berarti khobarnya berupa apa? Khobarnya berupa Unsur
Unsur kalam. Unsur kalam. Mubtada'nya berupa lafadz tunggal. Al-hajju mubtada berupa al-ma'rifat. Ashurum ma'lumatun khobar berupa Unsur unsur kalam. kalam. Jadi unsur kalam itu bisa menjadi khobar. Khobar itu bisa terdiri dari unsur Kalam. kalam. Itulah contoh yang diminta Bu Wahyu Ningsih tentang jumlah mubtadaiyah, tentang mubtadanya al-ma'rifat. Dua contoh itu mubtadanya al-ma'rifat. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita saatnya bersyukur kepada Allah. Saya usahakan malam ini itu saya rekam juga rekaman biasa dengan saya usahakan rekaman video kalau bisa nanti. Maksudnya video YouTube supaya Ibu semangat memurojaahnya. Oke ya, kita sekarang saatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah. Sama-sama Ibu-ibu. Alhamdulillah.